Pokoknya di Bekasi tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Karena hanya orang biadab lah yang sanggup memikirkan demikian. Yang seperti binatang. Mengapa? Karena binatang kan memikirnya cuma titik doang. Mat, gila lu mat. Kok nggak bisa begitu mat? Kan begitu kan. Tanyain. Wah kelihatannya Anda laba 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 bili bili bala bala begitu kan bahasa roh begitu kan. Dia akan hipnotis Anda, tarik duitnya. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Di Bekasi ada, pokoknya tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Wah, memang inilah mental-mental yang begini ini nih. Mental-mental begini ini nih yang merusak Indonesia ya. Ini yang merusak Indonesia dari dulu. Ya tadi pagi saya dikabari ya semua ngirim semua ya. Ada 50 WhatsApp kali itu cerita. Pokoknya di Bekasi tidak boleh ada gereja di wilayah mayoritas Islam. Saya yakin orang-orang yang berpikir begitu adalah orang-orang yang mikirnya pakai titit. Ya, bukan pakai otak, alias otaknya dia antara di dubur atau di titit, karena hanya orang biadab lah yang sanggup memikirkan demikian, yang seperti binatang. Mengapa? Karena binatang kan memikirnya cuma titit doang, ya kan? Nah, hanya orang-orang yang berpikir pakai titit lah yang melarang orang lain untuk beribadah, sekalipun mau mayoritas, mau minoritas, nah itu. Ya, nah sebetulnya kalau ada gereja itu siapa sih yang dirugikan? Kalau ada masjid, di mana ada masjid, maka tetangganya pasti harganya jatuh rumahnya. Tapi di mana ada gereja, di situ pasti harga tetangganya harganya jadi naik. Rumah-rumahnya itu harga rumahnya jadi naik. Percaya nggak? Coba cek deh. Begitu ada gereja, ruko mall gitu ya, gereja masuk langsung rame mallnya. Coba deh, kalau Anda yang bagian marketing itu kasih buat gereja satu hall ya disewakan gratis, itu mallnya langsung rame. Nah, disewakan buat gereja. Di mall kasih masjid, sepi, bubar. Ya, itu aneh ya. Nah, gitu karena memang masjid itu adalah jejak kematian. Tapi di mana ada gereja, ya di situ pasti ada kehidupan. Ya mau gereja apa saja. Ya, karena ada kultur. Saya nggak mau cerita klinik-klinik ya, saya ceritanya kultur. Ada kultur. Nah, kenapa? Di Islam ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kalau ada masjid, ya nanti di situ nanti nggak enak di situ ada masjid. Oh kita nih mau bikin lagu rock, oh jangan di situ ada masjid. Oh kita mau bikin begini, oh jangan di situ ada masjid. Oh di mana ada masjid sial deh perumahanmu itu. Begitu ada masjidnya harganya turun deh pokoknya. Yang sebelah kanan kirinya sial aja pokoknya. Gimana bisa begitu? Ya ampun kamu tanya sama Muhammad kenapa bisa begitu bangunin. Mat gila lu mat. Kok nggak bisa begitu mat kan begitu kan? Tanyain. Tapi di mana ada gereja? Dari dulu begitu ya. Salah itu sana ada kehidupan. Pertama pasang gereja. Terus nanti penduduk-penduduk itu mulai hidup ya. Beberapa sending-sending begitu masuk ya ke Papua, ke Kalimantan itu langsung hidup daerahnya. Karena begitu ada gereja mereka pasti bikin sekolah, mereka pasti bikin klinik. Ya, selalu minimum itu ya. Mereka bikin sekolah, bikin klinik. Selalu bikin itu. Kalau udah bikin sekolah, bikin klinik, makanya dari pedalaman dia akan cari klinik kan, akan cari sekolah ke situ kan. Sehingga jadi rame. Nah, itu ironik sekali ya. Kalau di mana ada masjid, mereka nggak bikin klinik karena ada dukun di sana. Pakai dukunnya di gunung. Mereka perginya ke dukun, bukan ke masjid cari klinik. Kalau ke mereka ada gereja, mereka cari klinik yang ada di gereja. Itulah sebabnya berdoa ya. Klinik itu penting ya. Karena itu adalah pelayanan yang Tuhan hendaki buat kita, orang sakit. Pelayanan besuk di penjara itu penting ya. Gereja-gereja itu jangan mengabaikan pelayanan besuk di penjara. Gereja yang tidak punya pelayanan kasih makan orang, tidak punya pelayanan untuk obati orang sakit, klinik, yang tidak punya pelayanan penjara, yang tidak punya pelayanan untuk kasih rumah singgah itu gereja yang tidak baik. Ya, gereja tidak baik, tinggalkan.
Karena itu gereja standar yang sudah ditetapkan dalam Matius 25. Itu adalah standar untuk Anda membuat sebuah komunitas gereja. Harus ada itu. Kalau Anda tidak bisa bikin itu dan tidak ada pengen bikin itu apalagi kalau duitnya udah banyak, itu Anda tinggalin, itu gereja bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar. Saya jamin itu bukan gereja benar, itu gereja dagang. Dia akan hipnotis Anda, tarik duitnya, pendetanya tambah kaya, dan Anda makin jauh dari Tuhan Yesus. Makin jauh. Wah, kelihatannya Anda laba, bili-bili, bala-bala, begitu kan, bahasa roh begitu kan. Kelihatannya dekat sama Tuhan, tapi Anda tidak ketemu Tuhan. Anda ketemu dengan Pak Pendeta. Boro-boro ketemu Pak Pendeta. Ya. Susah bikin janji Pak Pendeta 3 bulan ditanyain dulu. Mau kasih persembahan, kasih berapa? Cuma bawa 1 juta. Oh ya nanti dikasih ya, jadwalnya nanti 6 bulan lagi ketemunya, keburu mati. Berapa? 100 juta. Oh ya, bulan depan ya. Berapa? 1 miliar. Oh besok bisa, besok ketemu ya. Pak Pendetanya lagi apa juga besok ketemu pokoknya. Biar Pak Pendetanya lagi di rumah sakit juga kalau perlu pulang. Serem ya. Kita harus terima kenyataan. Anda harus terima kenyataan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.